Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Mohon maaf agak lama tidak upload video karena kesibukan dan satu lain hal. Nah, di kesempatan kali ini kita ada di segmen review motor. Di depan saya ada sebuah Suzuki Skywave 125 tahun 2008. Nah, kita akan sedikit banyak membedah motor ini mulai dari desain, kemudian mesin, kemudian test ride-nya bagaimana. Simak video ini sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, share apabila dirasa video ini bermanfaat. Nah, teman-teman, ini adalah Suzuki Skywave tahun 2008. Ini motornya masih karburasi. Dan menurut saya motor ini menarik untuk dibahas karena pertama, saya baru pertama kali mencoba motor ini. Baru pertama kali ketemu juga. Baru pertama kali dapat untuk saya jual belikan. Karena kan saya jual beli juga ya. Dan sekilas pertama kali lihat motor ini, dari samping itu bodinya juga lumayan bagus ya dilihat. Cuma agak salah satu desain yang menurut saya agak wagu itu kalau dilihat dari atas ini. Sebentar saya tunjukkan ya. Jadi menurut saya itu agak wagu lah. Nah, ini kalau dilihat dari atas ini, bagian dashboard ya. Bagian dashboard ini menurut saya agak aneh. Aneh aja gitu ya. Enggak apa ya, membulet-membulet gimana begitu ya. Jadi kalau dilihat dari samping bagus. Nah, kalau dari samping begini bagus. Dari belakang juga cakep gitu ya. Tapi dari sini aneh. Kalau dari depan ya ganteng juga. Nah, ganteng juga. Jadi memang desain yang menurut saya agak aneh ya di bagian ini dashboard tengah ini. Itu masalah desain ya, dan ini masalah selera. Berikutnya untuk masalah desain yang lain, untuk velg dia masih modelnya begini. Velg racing dengan beberapa jari ya. Ada berapa jari ini berarti? 12 jari. Kemudian untuk remnya depan dia menggunakan rem cakram. Sementara rem belakang dia masih tromol. Kemudian yang menarik lagi dari desain Suzuki Skywave ini adalah untuk yang dek tengah, dia mengadopsi dek tengah jendol ya. Dan ini awalnya dulu ini matic seperti ini tidak begitu laris di pasaran. Sehingga saya menggunakan model seperti ini adalah selain motor ini adalah Yamaha Nuvo ya. Dan itu tidak lama produksinya, setelah itu diganti dengan dek rata. Walaupun akhir-akhir ini desain yang model begini malah justru dipakai di PCX, NMAX dan Matic 150cc yang ke atas ya. Ya, dia menggunakan dek tengah jendol. Kemudian lagi desain yang saat ini juga dipakai di Matic besar adalah dia menggunakan double lengan ion dan double double shock di belakangnya. Dan ini untuk waktu itu Matic tidak banyak menggunakan yang model begini, hanya Nuvo dan Suzuki Skywave ini yang sudah menggunakan adopsi dari double lengan ion dan double shock. Kelebihannya dari model yang begini, ini kalau dipakai untuk harian itu lebih tenang. Kemudian untuk speed tinggi dia lebih antep ya, tidak limbung karena ditopang dengan 2 shock dan 2 lengan ion. Dan ini yang sekarang juga dipakai di Matic 150cc ke atas semacam NMAX, kemudian PCX, kemudian ADV dan lain sebagainya. Jadi dia double shock di belakangnya dan double lengan ion. Jadi yang dipakai di Matic premium saat ini kebanyakan yang model begini. Nah, Suzuki Skywave tahun 2008 ini dia masih menggunakan karburasi. Jadi belum injeksi. Kemudian kita cek bagasinya, dia lumayan lebar, bukanya dari depan situ. Ya, ini bagasinya lumayan lebar, cuma belum bisa masuk helm. Kemarin saya coba helm Halves pun nggak bisa masuk. Kemudian untuk tangkinya ada di sini di bagian jok, tidak di tengah atau di depan, jadi masih di bawah jok. Kalau mau isi bensin kita harus turun ya. Kemudian untuk penyimpanan di bagian depan, dia ada 2 penyimpanan. Untuk speedometernya modelnya begini. Ini untuk voltmeter. Kemudian ini untuk odometernya.
Rinting kanan kiri ada sini, sebelah sini. Kemudian dia belum menganut mesin nyala, lampu nyala ya. Jadi nyala lampunya masih bisa dimatikan, dihidupkan manual. Kemudian untuk lampu depannya dia sudah double begini. Masih menggunakan bolam biasa, cuma yang unit saya ini sudah di-upgrade ke LED. Bawaannya masih bolam biasa. Untuk belakang juga sudah pasti pakai bolam biasa. Untuk bannya, nah ini yang agak aneh ya, dan berbeda dari Matic-Matic yang lain. Ini bannya dia menggunakan ring 16. Sementara untuk NMAX itu menggunakan ring 13 ya kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah. Ring 13 atau ring 14 ya. Ring 14 itu Matic-Matic kebanyakan. Kemudian untuk motor bebek itu ring 17. Sementara ini menggunakan ring 16. Ring yang sama yang dipakai di Matic Yamaha Nuvo, kabarnya begitu ya. Nah, untuk shock ini sudah diganti punyanya Honda. Aslinya tidak seperti ini sudah diganti. Nah, ini masalah desain kemudian fitur ya, fitur untuk mesin secara keseluruhan untuk performanya ya. Nah, untuk mesin karena ini 125 cc, jadi menurut saya tenaganya sudah lumayan. Cuma untuk kelemahannya, berbicara kelemahan motor ini dari mesin ya, itu suaranya agak berisik di bagian CVT-nya. Jadi lebih kerasa, lebih terdengar di telinga dibandingkan Matic-Matic semacam, saya sebut merek ya, Yamaha maupun Honda, ini lebih kasar lagi suara CVT-nya. Memang karakter bawaannya lahirnya begitu. Tapi untuk tarikannya tidak ada masalah ya. Jadi lumayan bertenaga juga. Saya kemarin nyoba untuk top speed bisa sampai 100 km/jam dengan bobot saya 100 kg. Jadi kalau bobot ridernya lebih kecil, saya yakin ini motor ini bisa melesat lebih jauh, lebih cepat ya. Jadi untuk karakter mesin memang begitu. Tarikannya lumayan spontan, cuma ya suara mesinnya agak berisik. Kemudian kelemahannya lagi, bagian skoknya ini menurut saya terlalu keras ya, baik skok depan maupun skok belakang. Yang skok depan memang ini masih bawaannya yang belum diotak-atik dan memang karakternya agak keras. Yang belakang ini sudah diganti skoknya model Honda kayaknya kalau nggak salah, tapi karena ini double skok ya, dan menurut saya itu agak keras juga. Jadi kalau mau boncengan itu tidak ambles ya, tidak ambles. Cuma ya itu kalau dinaikin sendiri dan jalannya berlubang itu agak ya naik mumbul-mumbul lah, bahasa Jawanya itu mumbul-mumbul. Nah, berikutnya untuk masalah mesin ya, konsumsi bensin saya belum bisa berbicara banyak, tapi kemarin sempat saya full tank, kemudian saya pakai jalan-jalan, tapi belum saya ukur secara pasti. Tapi perkiraan saya untuk motor ini 1 liter bisa 40 km-an. Ya. 1 liter 40 km-an. Berikutnya kelemahannya lagi yang saya rasakan kalau pagi ini mungkin masalah setelan karburasi ya. Jadi kalau di start itu agak susah. Ya, kalau pagi ya, Tapi kalau sudah dipanasi, kemudian berikutnya di starter itu lebih gampang ya. Tapi kalau pagi agak susah. Kalau siang ya gini, sekali pencet tombol start engine ya langsung nyala, jadi tidak ada masalah. Berikutnya lagi yang saya rasakan untuk motor ini, kelemahan sekaligus kelebihan adalah bobotnya yang lumayan berat. Ini belakangnya ini bobotnya berat banget, mantap sekali. Tapi kelebihannya dengan bobot yang berat ini, untuk dipakai jalan itu akan lebih terasa anteng, tenang, jadi tidak goyal-goyal. Jalan melaku jalan 100 km/jam itu motor ini tetap anteng, tetap nurut ya. Jadi kalau ini mau dipakai tarian ya, ibaratnya dengan motor-motor zaman now yang cc-nya mirip, ini masih berani, cuma mungkin nanti akan kalah start ya, jadi dia lebih lemot. Tapi kalau sudah kenceng itu juga bisa kenceng, cuma ya itu tarikan awalnya lebih lemot. Untuk kelebihannya yang lain ini ya, karena dia sudah double skok di bagian belakang, dia akan lebih stabil
dinaiki juga lebih enteng. Untuk beban pengendara semacam saya yang 100 kg itu tidak ambles ya. Kemudian untuk posisi ridingnya juga nyaman. Jadi kalau dipakai untuk perjalanan jauh itu masih enak. Cuma ini yang saya rasakan lagi, remnya bagian belakang itu kurang pakem. Memang belum sempat saya servis ya kalau itu, karena maklum usia sudah 2008 sampai sekarang itu berapa tahun ya? Ya lebih dari 15 tahun, wajar. Kemudian kelebihannya lagi dari motor ini adalah, menurut saya ini termasuk motor yang awet ya. Tidak, bodinya ini masih kokoh ya, tidak banyak yang getar, masih kencang, masih enak dipakai juga. Padahal usianya sudah 15 tahun, tahun 2008. Untuk sebuah motor itu sudah lumayan banyak kerjanya, masih kencang. Cuma ini untuk plastik di bagian dashboard ini sudah mulai memudar, hitamnya sudah agak memudar. Ini bisa di repaint ulang, jadi biar kinclong hitam lagi juga bisa. Tapi secara umum ini bodinya saya akui jempolan. Bahan-bahannya, build quality produknya bagus, tidak ada masalah. Ini salah satu produk Suzuki yang desainnya ternyata saat ini, walaupun saat itu dibilang aneh barangkali, tapi saat ini dipakai. Dia tengahnya ini ya model jendol begini ya, decknya tidak rata. Kemudian belakangnya dia menggunakan double lengan ion dan double shock. Itu barangkali sedikit review dari Suzuki Skywave dari saya, Ian Slok. Barangkali teman-teman ada yang punya unit ini, bisa oret-oret di bawah bagaimana pengalamannya. Selama dipakai ada kendala atau keluhan apa, bisa dioret-oret sebagai masukan untuk teman-teman yang lain yang masih pengen memelihara unit motor ini. Oh ya, bagi teman-teman yang tertarik dengan motor ini, kita jual juga. Ini kita tawarkan 6,75 juta, 6.750.000, masih bisa nego. Itu sesuai harga pasaran di Solo dan sekitarnya ya. Jadi untuk daerah Solo memang harga pasarannya sekian dan masih bisa nego dikit. Barangkali di luar kota nanti harganya akan berbeda, jadi mohon maaf. Untuk di luar Solo ya harganya menyesuaikan harga Solo begitu ya. Kalau mau dibawa keluar daerah juga nggak masalah, setelah dilihat harga tentunya. Oke, sekian sedikit dari saya. Sampai ketemu insya Allah nanti di video berikutnya. Kita akan coba sering-sering upload video lagi. Terima kasih teman-teman subscriber Imslok yang sudah setia bersama kami, dan saat ini sudah tembus 10.000. Sekali lagi matur suwun, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Kami tidak bisa memberikan apapun selain ya ucapan terima kasih ya. Dan kalau jenengan ngekliknya dengan ikhlas, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.